Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam pengadaan, selamat Idul Kurban 1446 Hijriah bagi yang merayakannya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, utamanya nikmat sehat dan kesempatan sampai pada siang sore hari ini, di hari pertama kita masuk kerja kantor setelah liburan hari raya dan cuti bersama. Kita tetap semangat mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Direktur Muji Santosa Training and Consulting, Bapak Muji Santosa, beserta semua kru MSTC. Yang terhormat dan teristimewa narasumber kita pada siang ini, Bapak Muhyiddin Artaham, Eshud, MM. Beliau bertugas di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu ya, Pak? Betul, Pak. Ya, beliau ini seorang pengelola PBJ ahli muda yang selalu bertugas sebagai Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, dan juga sebagai pendamping SKPD. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang sempat bergabung di ruang Zoom pada hari ini, semoga kita tetap selalu sehat, semoga aktivitas kita juga selalu berjalan lancar. Amin. Nah, pada hari ini kita akan diberikan materi yang sangat kita tunggu-tunggu, kita butuhkan. Materi ini sangat mendukung untuk pelaksanaan kegiatan kita di kantor masing-masing, yaitu tentang penyedia jasa lainnya perorangan. Nah, tentunya terkait apa pertimbangannya kita melakukan pemilihan penyedia jasa lainnya perorangan, tentang syarat dan kriteria yang harus dipenuhi, bagaimana mekanismenya. Nah, tentunya akan nanti kita diskusikan setelah kita diberikan sharing materi penjelasan. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, eh, seperti biasanya materi akan disampaikan dalam waktu 45 menit, dan setelahnya itu kita bisa diskusi bersama. Yang sebelumnya kita bisa menggunakan tombol raise hand atau menulis kolom pertanyaan di kolom chat untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini. Saya mengajak kepada kita semuanya, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Alhamdulillah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Waktu dan layar kepada Pak Muhyiddin, disilahkan. Terima kasih Pak Muhammad Mahdin Arsad atas kesempatan dan ruang yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, selamat siang buat kita semua.
Yang saya hormati tentu guru kita bersama Pak Muji Santosa selaku founder daripada Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati para senior, para suhu-suhu PBJ yang ada di kelas ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, para peserta kelas khusus Muji Santosa Training dan Consulting. Dan terkhusus juga terima kasih buat Pak Mahdin Arsad yang berkenan menjadi moderator memandu acara kita pada hari ini. Yang pertama, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Mudah-mudahan dengan semangat kurban Nabi Ibrahim dan putranya kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa. Amin, amin. Dan yang berikut, tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mana atasan limpahan rahmat dan perkenannya di siang ini kita semua bisa dipertemukan di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ke depan kita tidak hanya bisa bertemu secara daring, tapi tentu bisa bersilaturahmi juga secara tatap muka langsung. Dan salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin para peserta kelas MSTC siang ini, di kesempatan siang ini saya mencoba untuk sharing atau diskusi terkait dengan materi penyedia jasa lainnya perorangan. Ya. Saya lebih suka menyebut acara kita pada hari ini saya untuk sharing dan diskusi. Karena saya sangat sadar di ruang ini, di kelas ini mungkin banyak kawan-kawan suhu-suhu kita. Jadi mungkin apa yang sampaikan ini merupakan diskusi sharing pengalaman terkait dengan penyedia jasa lainnya yang telah dilakukan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekilas terkait dengan diri saya dan tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, Pak Mahdin Arsad, saya Muhyiddin Artaham, saya bertugas di UKPBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya seorang fungsional ahli muda. Terkait data diri, saya lahir di daerah Hulu Sungai Tengah. Jadi hulu sungainya Kalimantan Selatan, Pak. Ini mungkin ada kawan-kawan di Sumatera, di Belawan yang masih punya zuriat, turunan Banjar, mungkin ada yang dari hulu sungai. Jadi, saya pendidikan dari S2 Manajemen Universitas Islam Kalimantan. Saat ini saya berdomisili di Banjarmasin. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia berbicara terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjadi dasar hukum kita, kita maklum bersama yaitu Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya. Perubahan yang pertama yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021, kemudian yang terakhir dan ini masih fresh yaitu Perpres nomor 46 tahun 2025. Kemudian turunan di bawahnya yaitu Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PBJ pemerintah melalui penyedia. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, membaca definisi terkait PBJ disebutkan bahwanya PBJ adalah pengadaan barang dan jasa yang oleh kementerian, lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, arti ini tersebut pada Perpres 16 dan Perpres 12 2021. Kemudian pada Perpres 46 ini ada tambahan daripada
Pengertian barang berjasa ini yaitu terkait dengan pembiayaan. Ada bertambah dengan APBD desa. Ini saya sampaikan agar sama kita mempunyai frekuensi bahwasanya PBJ itu bermula dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Ini perlu kita sampaikan atau kita saling mengingatkan kembali karena di kondisi real kadang-kadang kawan-kawan di SKPD, eh, saya bercerita terkait dengan SKPD di kami, Pak. Jadi ada kadang kawan-kawan itu yang memaklumi bahwasanya PBJ itu diproses persiapan dan pemilihan saja. Padahal apa namanya? Yang namanya PBJ itu dari hulu, dari mulai mengidentifikasi kebutuhan, perencanaan itu adalah PBJ. Jadi bukan hanya pada saat persiapan, pada saat pemilihan, pada saat kontrak dan pelaksanaan kontrak saja. Ini sama-sama kita saling untuk mengingatkan bahwasanya rangkaian PBJ itu bermula dari hulu. Perencanaan itu memegang peran yang sangat penting. Apa yang kita perlukan itu harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan sehingga manfaat maksimal dari pengadaan barang dan jasa itu bisa terasa oleh kita dan juga oleh masyarakat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, terkait PBJ ini kita tentu memahami dan mengetahui tentang jenis daripada PBJ itu. Yang pertama yaitu pengadaan barang. Diartikan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh pengguna barang. Jadi proses pengadaan barang oleh pelaku usaha inilah proses PBJ. Kemudian kalau barang disebutkan jadi saya ilustrasikan pada paparan ini itu barang elektronik, barang yang sudah jadi. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Kemudian pengadaan yang berikut itu pengadaan jasa konsultansi. Jasa konsultansi adalah jasa yang layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jadi titik beratnya di sini pada olah pikir. Jadi keahlian, pada keahlian olah pikir, pada knowledge pada seseorang terkait dengan kebutuhan akan kita. Biasanya seperti perancangan ataupun pengawasan terkait dengan konstruksi, salah satu contohnya. Kemudian yang berikut itu jasa lainnya. Jasa lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan siang ini mungkin kita akan berfokus kepada jenis pengadaan jasa lainnya ini. Kemudian terkait cara pengadaannya, bahwasanya dalam PBJ pemerintah itu kita tahu ada dua, yaitu swakelola. Swakelola cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Nah, di swakelola kita mengenal ada beberapa tipe ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada tipe satu, 2, 3, dan 4. Yang dikerjakan, dilaksanakan, diawasi instansi pemegang anggaran, satu. Ya kan. Kalau dua, direncanakan dan diawasi oleh pengguna anggaran, instansi pemilik anggaran, dilaksanakan oleh instansi yang lain. Ya. Berikutnya yang tiga oleh organisasi dan yang keempat oleh terkait dengan POKMAS ya, atau berdasarkan usulan masyarakat ya. Oke. Kemudian yang berikutnya bisa dilakukan dengan cara melalui penyedia, yaitu pengadaan barang yang memang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha adalah penyedia mampu yang bisa menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, di penyedia ini terkait dengan metode, tentu kita bisa mengenal e-purchasing, kemudian kita juga bisa melalui pengadaan langsung, kita juga bisa melalui penunjukan langsung, bisa melalui tender dan tender cepat. Nah, metode ini pada jenis pengadaan barang, konstruksi, dan jasa lain. Sementara kita juga mengenal pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan seleksi. Ini untuk jasa konsultansi. Dan kalau kita melihat di perubahan terbaru untuk jasa konsultansi ini juga ada melalui purchasing. Itu untuk prosesnya. Mari sama-sama kita tunggu peraturan terkait tentang caranya atau pedoman lanjutan terkait dengan Perpres terbaru ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengadaan jasa lainnya perorangan, ini yang ingin saya sharing, saya diskusikan dengan kawan-kawan. Kami, saya ingin berbagi terkait dengan penyediaan jasa lainnya yang telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 ini. Jadi yang pertama, terkait dengan yang mendasari secara hukum proses pengadaan penyedia jasa lainnya perorangan di Provinsi Kalimantan ini, itu terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada undang-undang ini jelas mengatur bahwasanya ASN itu terdiri dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kontrak atau P3K. Kemudian jenjang jabatannya ada manajerial dan non manajerial. Itu terkait dengan posisi ASN-nya. Namun yang menjadi fokus kita pada undang-undang ini jelas menyebut tentang larangan, yaitu larangan kepada pembina kepegawaian untuk mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Nah, kemudian di ketentuan ini juga menyebutkan selain pembina pegawaian, juga pejabat lain. Nah, pejabat lain ini jangan sampai juga mengangkat pegawai di luar ASN. Nah, ini kalau saya sih berfokusnya ini adalah honorer, Pak. Nah, jadi dengan terbitnya undang-undang ini, jelas larangan pemerintah daerah tidak boleh lagi menambah pegawai honorer. Dan kita maklum bahwasanya pegawai honorer ini seperti masalah yang tiada berujung. Nah, kemudian di dalam undang-undang ini, pada penjelasan juga jelas sekali itu terkait dengan tuntutan regulasi, terbitnya regulasi ini itu salah satunya adalah penyelesaian masalah tenaga honorer. Dan untuk kami di Kalimantan Selatan, Pak, tenaga honorer ini lumayan. Dan mudah-mudahan nanti dalam kesempatan diskusi kawan-kawan juga bisa memberi masukan ataupun bercerita terkait dengan kondisi tenaga honor di daerahnya atau di lembaganya masing-masing. Nah, kemudian di penjelasan juga disebutkan bahwasanya pokok pengaturan sampai disebut Pak. Jadi pokok pengaturannya itu di sini ada 5, namun saya menggarisbawahinya pada poin 4 Pak. Penataan tenaga honorer. Nah, kita meyakini pemerintah pusat menerbitkan undang-undang ini dan menyebutkan secara pokok yang poin 4 ini saya yakin ini masalah kita bersama terkait dengan penataan dan penyelesaian ini. Kemudian eh, melanjutkan terhadap apa yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 ini, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, gubernur kami menerbitkan edaran tentang larangan mengangkat pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi jelas Pak pada edaran ini larangan untuk mengangkat.
Kemudian poin berikutnya itu terkait dengan sanksi kepada pengguna anggaran apabila melanggar terhadap keputusan ini. Jadi konsekuensi tanggung jawabnya besar dan ada di pengguna anggaran. Jadi ini berkesesuaian dengan aturan di atasnya. Pemerintah daerah, pimpinan kami, gubernur kami, eh, apa namanya, sesuai menuruti apa yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Di daerah pun sinkron, tidak mengangkat pegawai non ASN dalam kurung honorer Bapak Ibu sekalian ya di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, secara hukum pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang larangan pengangkatan non ASN. Kemudian kepala daerah juga mengeluarkan edaran aturan terkait dengan lingkungan itu. Nah, namun dalam kondisi real di lapangan, Bapak Ibu, tenaga atau pegawai yang mendukung pelaksanaan kegiatan itu diperlukan. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan, personil atau pegawai-pegawai ini diperlukan. Kemudian kondisi real juga bahwasanya ASN yang tersedia itu semuanya tidak semua terpenuhi. Jadi ada subbagian atau kepala seksi ya, pengawas ya, kalau kamu punya pengawas itu tidak ada ASN, Pak. Jadi di subbagian atau di seksi itu ASN-nya atau PNS-nya itu hanya ada satu yaitu kepala subbagiannya atau kepala seksinya saja. Nah, tentunya dengan kondisi ini ya kita bisa membayangkan Bu kalau misalnya seorang kasih atau kasubag itu memegang dua atau tiga RKA, dia bekerja sendirian. Nah, tentu dapatlah kita membayangkan betapa beban dan betapa sibuk dia dalam melaksanakan kegiatan di RKA-nya tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi, Bu, kondisi lapangan, jumlah tenaga honorer ini banyak. Jadi untuk kami di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, jumlahnya ribuan. Saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu, cuman kemungkinan, kemungkinan, ini tebakan saya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti bisa saling sharing dengan kami. Bahwasanya jumlah tenaga honorer ini uh, banyak. Di jumlah di kita ribuan, beberapa ribu Pak. Saya tidak menyebutkan detail persis, tapi beberapa ribu Pak ya. Bapak Ibu sekalian. Nah ini kondisinya. Kemudian yang berikutnya lagi, tentunya dengan kondisi seperti tadi, kita perlu proses pengadaan jasa lainnya ini sesuai dengan aturan. Artinya walaupun kita membutuhkan tenaga, walaupun subak atau seksinya tanpa staf, walaupun tenaga honorernya banyak, kita jangan sampai melanggar ataupun ketentuan regulasi yang sudah berlaku. Kita ingat pesan guru kita 5L 4 mata ya. Satu, legal. Jangan sampai karena kebutuhan, jangan sampai karena honorer banyak, jangan sampai karena kekurangan, lalu abai terhadap aturan-aturan pengadaan ini. Jangan sampai. Kita ingat pesan uh, mau guru kita, Pak Muji. Terima kasih Pak Muji. Ini dengan 4L ini selalu mengingatkan kita, aturan itu tetap harus kita perhatikan. Ya, aturan tetap harus kita perhatikan dan bukan bukan harus, wajib, wajib. Harus wajib. Harus wajib. Aturan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah melanggar aturan ini berat. Ya, kalau ada sesuatu berat. Kalau sudah ada APH dan sebagainya berat. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi aturan tetap satu. Kita harus perhatikan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi ini tentu memerlukan solusi. Apa solusi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap apa yang dibutuhkan dan honorer ini? Dan pimpinan kami, kebijakan pemerintah daerah, tidak ada PHK.
tidak ada pemberhentian hubungan kerja bagi Bapak Ibu kawan-kawan honorer. Kita bisa membayangkan, Bu, jadi dari sisi kemanusiaan dan juga kondisi di daerah. Kalau seumpama tenaga honorer yang jumlahnya ribuan tadi diputuskan hubungan kerjanya, sementara mereka juga ada yang berkeluarga. Jadi yang ribuan tadi kalau dikalkulasi dengan yang di rumah, anak, suami, istri, dan anak-anak mereka, itu bukan ribuan lagi, Bu. Yang menanggung akibat kalau seandainya terjadi hubungan kerja, akan tetapi mungkin bisa puluhan ribu. Bukan mungkin, bisa dipastikan puluhan ribu orang yang akan menanggung akibat itu. Nah, sehingga pimpinan daerah ambil kebijakan bahwasanya tidak ada pemutusan hubungan kerja. Tidak ada pemutusan hubungan kerja, kemudian tetap dipekerjakan namun sesuai dengan aturan. Sehingga Bapak Ibu akhirnya dengan berdasar pada pertimbangan itu, baik dalam kondisi real lapangan, kemudian juga dari sisi kemanusiaan dan juga dari sisi regulasi, maka penyedia jasa lainnya perorangan ini solusi bagi kami pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya kawan-kawan honorer ini tidak diberhentikan secara pekerjaan, tapi mereka direkrut kembali dalam posisi sebagai penyedia jasa lainnya perorangan. Nah, kemudian Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pemerintah daerah Kalimantan Selatan tidak memberhentikan, tidak ada pemutusan hubungan kerja. Namun, rekrutmen harus sesuai dengan regulasi, harus sesuai dengan aturan. Kita patuh kepada pemerintah pusat, kita patuh kepada undang-undang yang mengatur tentang ASN ini. Kita tidak boleh melanggar ini. Kita sangat ingat tadi ya, kita kembali lagi kepada 5R dan mata. Nah, gitu. Jadi, akhirnya diputuskan Bapak Ibu sekalian untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan tenaga honorer ini, maka dia proses dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Mereka menjadi penyedia jasa lainnya perorangan. Penyedia jasa lainnya perorangan. Proses rekrutmennya, mekanismenya pengadaan barang dan jasa. Sehingga di, ditetapkan bahwasanya pengadaannya itu melalui penyedia, kemudian jenisnya tadi jenis jasa lainnya, kemudian pemilihannya pengadaan langsung. Karena walaupun banyak Bapak Ibu sekalian, ini penyedianya orang per orang. Jadi kontrak per masing-masing individu penyedia jasanya. Masing-masing individu personilnya. Jadi dilakukan secara pengadaan langsung. Kemudian bentuk kontrak, kwitansi, atau SPK. Saya sebut di sini kwitansi karena kalau kita melihat peraturan yang ada untuk jenis pengadaan barang, jasa lainnya untuk nilai sampai dengan 50 juta bisa dengan kwitansi. Namun di kwitansi tentu sangat sederhana, tidak ada mengatur klausul-klausul yang lebih detail, namun di dalam SPK ini bisa lebih didetailkan di syarat-syarat umum kontrak. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pelaku yang terlibat di dalam proses pengadaan penyedia jasa lainnya ini adalah yang pertama pejabat pembuat komitmen, kemudian pejabat pengadaan, dan personil tersebut sebagai penyedia. Jadi ada tiga pelaku yang terlibat di dalam proses penyedia jasa lainnya perorangan ini. Pejabat pembuat komitmen ini bisa pengguna anggaran, kepala dinas, atau kuasa pengguna anggaran. Di sini para kabid, Pak. Mungkin untuk dinas-dinas yang rentang kendalinya besar atau jauh, ini bisa, Pak. Misal saja instansi dinas-dinas yang memiliki OPT-OPT di daerah, di kabupaten. Jadi bisa PPK ini bisa pengguna anggaran, bisa juga kuasa pengguna anggaran. Kalau pejabat pengadaan ini yang
ada di SKPD masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyedia jasa lainnya ini, formasinya itu penyedia jasa apa sih yang akan dilamar oleh personil ini? Nah, mengacu kepada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD, penyedia jasa lain perorangan adalah petugas layanan operasional. Nah, petugas layanan operasional ini ada beberapa, banyak Bapak Ibu sekalian. Ini saya mencontohkan saja karena kebetulan ini di tempat saya ini yang direkrut, yaitu belanja jasa tenaga administrasi. Jadi ini yang dilamar dan ini yang memang dibutuhkan oleh PPK. Jadi ini memang yang dibutuhkan oleh organisasi, oleh dinas, oleh biro ini. Jadi petugas layanan operasional. Jadi ini posisinya, posisi personil atau penyedia jasa yang akan dilamar. Petugas layanan operasional. Ini saya contoh belanja jasa tenaga administrasi. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di depan, bahwasanya yang terlibat di dalam proses pengadaan jasa lainnya ini ada PPK. PPK ini bisa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, lalu PPK ini apa yang disiapkan? Terkait dengan penyedia jasa lain ini, apa yang disiapkan oleh PPK? Dokumen-dokumen yang dilaksanakan oleh PPK. Jadi di sini ada beberapa, Ibu sekalian. Yang pertama, PPK itu membuat surat permohonan proses kepada pejabat pengadaan. Jadi pejabat pengadaan bekerja by order, permintaan, berdasar kepada surat eh, pengguna PPK, pejabat pembuat komitmen, kepada pejabat pengadaan untuk memproses pengadaan penyedia jasa lainnya perorangan ini. Nah, surat ini harus dilengkapi dengan pertama ROP, Rencana Umum Pengadaan. Ini tentu memastikan ROP ini. Kalau ROP ada, itu kan berarti perencanaan sudah dilakukan. Kita tahu bahwasanya output perencanaan di pengadaan kan ROP. Dari mulai mengidentifikasi kebutuhan, kemudian menetapkan cara, menetapkan jenis pengadaannya, waktunya, anggarannya. Nah, jadi ini harus disampaikan oleh PPK seberkas dengan surat permohonan tersebut. Kemudian juga dilampirkan dengan DPA RKA. Jadi memastikan ketersediaan anggaran, kemudian RAB dan HPS. Jadi menyusun PPK, RAB terkait dengan penyedia jasa layanan ini. Berapa orang yang diperlukan, berapa waktu, anggarannya berapa, disusun. Kemudian spesifikasi teknis. Nah, jadi jelas di sini spesifikasi ini terkait dengan kualifikasi. Nah, untuk di pemerintah Kalimantan Selatan, kualifikasi itu yang pertama itu pendidikan, ijazah, dan pengalaman secara kualifikasi, pengalaman. Ya. Kemudian yang berikutnya rancangan kontrak. Jadi PPK menyiapkan rancangan kontrak terkait dengan perikatan dengan penyedia jasa lainnya ini. Kemudian yang berikutnya surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini eh, terkait ini Pak, ini sekali lagi penekanan kepada PPK bahwasanya bertanggung jawab mutlak. Karena sekali lagi ini tadi kan antisipasi, antisipasi tidak ada pemberhentian honorer, tidak ada pemberhentian. Dalam arti mereka tetap bekerja. Bukan mereka diangkat sebagai honor kembali, bukan Bapak Ibunya, bukan. Bukan. Artinya honor-honor tadi bagaimana mereka tetap mendapatkan pekerjaan. Nah, sehingga dengan surat tanggung jawab mutlak ini diharapkan Bapak Ibu PPK SKPD itu lebih hati-hati. Jangan sampai menyisipkan. Itulah kira-kiranya jangan sampai menyisipkan dari apa yang tenaga seharusnya. Jangan sampai mereka yang dimasukkan ini justru yang honor yang semalam berkontrak tahun-tahun sebelumnya itu tidak masuk sebagai PJLP, tapi ada yang baru. Nah, ini di posisi di PPK Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan surat permohonan tadi. Nah, jadi terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, kami dari Biro PBJ itu kan ada pendamping ya. Jadi kami semua para fungsional itu ditugaskan mendampingi, ada yang satu SKPD, dua SKPD, tiga SKPD. Sehingga untuk membantu itu, membantu kawan-kawan SKPD, kami ini sudah menyiapkan semacam POM seperti ini. Sehingga kawan-kawan itu bisa prosesnya cepat dan sesuai dengan aturan. Harapannya itu sesuai dengan aturan. Jadi ini hanya bentuk format saja. Eh, PPK menyampaikan surat permohonan kepada pejabat pengadaan tadi. Nah, jadi di sini dilampirkan seperti yang saya sampaikan tadi, DPA, ROP, RAB, tanggung jawab mutlak, kualifikasi, ya, kemudian atau sertifikat keterampilan. Nah, sertifikat keterampilan apabila disyaratkan, Bu. Ini apabila disyaratkan. Mungkin saya tadi kan mencontohkan hanya administrasi ya, tenaga administrasi ya. Mungkin di SKPD lain, Bu, ada yang tenaga yang khusus, tenaga-tenaga yang khusus yang memerlukan keterampilan. Nah, silakan silakan disyaratkan. Kemudian spek layanan, kemudian rancangan kontrak. Nah, kemudian ini terkait dengan spesifikasi tadi, Bu. Jadi pengguna anggaran PPK maksud saya, pejabat pembuat komitmen tadi. Nah, ini membuat semacam kualifikasi ini. Jadi pendidikannya itu tingkat apa yang mau direkrut ini, posisi pekerjaannya apa, kemudian yang dikerjakannya itu apa. Jadi spesifikasi jelas, Bu. Nah, ini mungkin Bu, Bapak Ibu sekalian ini terkait dengan PJLP. Mungkin ini juga bentuk apa namanya mitigasi kita. Mungkin kalau rekrutmen honorer itu job desk-nya masih masih lah, masih apa namanya tidak jelas. Nah, sementara di PJLP ini PPK harus membuat spesifikasi apa yang dikerjakan itu harus jelas apa-apa. Nah, kalau di sini kan ini contoh Bu ya. Ini contoh saja bahwasanya terkait dengan petugas layanan operasional ini di sini disebutkan merencanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan data subbagian. Nah, ini subbagian. Kebetulan di sini pengelolaan informasi PBJ. Mengumpul data, pengelolaan dan layanan, penelaahan data, kemudian permintaan data, kemudian membuat laporan, dan yang terakhir melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan. Kemudian yang berikutnya lagi ini terkait sambungannya kalau tadi terkait dengan pengalaman apa yang dikerjakan di sini terkait dengan jumlah waktu dan sebagainya. Berapa bulan yang ingin direkrut ini berapa bulan? Maksimal setahun, 12 bulan ya, Bu. Maksimal untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu 12 bulan. Nah, ini dokumen-dokumen ini harus disiapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Jadi ini ranahnya di pejabat pembuat komitmen. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian ini format saja Bapak Ibu. Format terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pengadaan penyedia jasa lainnya ini dan kebenaran data terhadap si calon. Nah, di sini kan satu melakukan verifikasi, sudah memverifikasi. Kemudian data dan speknya, kebenarannya. Nah, kemudian yang poin tiga itu terkait dengan kebutuhannya. Bahwasanya memang dia dibutuhkan. Personil ini memang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini sudah menyatakan. Jadi, Kepala SKPD sudah menyatakan. Harus menyatakan bahwasanya ini sesuai kebutuhan. Nah, ini kembali lagi kita ke hulu tadi bahwasanya untuk rekrut penyedia jasa lainnya ini harus benar-benar diidentifikasi kebutuhannya. Harus benar-benar diperlukan oleh organisasi atau oleh SKPD. Nah, ini tegas sekali, Bu. Jangan sampai ada apa namanya titipan ya. Ya, titipan lah, titipan. Siapa tahu dari si A, si B, si C ya. Ya, nanti mudah-mudahan lah Bapak Ibu ya, tolong sambil sharing juga dengan kondisi di tempatnya Bapak Ibu sekalian agar kita bisa saling melengkapi gitu ya.
saling menyempurnakan terkait proses pelaksanaan rekrutmen penyedia jasa layanan perorangan ini. Nah, kemudian di pejabat pengadaan, tadi kan di PPK Bu, dokumen-dokumen. Nah, sekarang di pejabat pengadaan kami. Jadi pejabat pengadaan di lingkup Pemprov Kalsel terkait dengan PJLP ini, yang pertama dia akan membuat surat undangan kepada PJLP. Jadi untuk proses ini diundang, PJLP yang bersangkutan diundang. Nah, undangannya kepada siapa? Ya kepada calon. Calonnya ya berdasarkan usulan tadi. Berdasarkan usulan. Jelas. Kemudian menyusun dokumen pemilihan, kemudian membuat berita acara hasil evaluasi, membuat berita acara hasil pemilihan, dan laporan hasil pengadaan langsung. Ini contoh POM saja, Bu. Contoh POM terkait dengan undangan penyampaian dan verifikasi dokumen surat penawaran PJLP oleh pejabat pengadaan. Nah, ini sama seperti kita biasa lah ya, pengadaan langsung. Nah, cuman di sini yang kita garis bawahi itu yang harus dibawa. Jadi untuk lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, pejabat pengada itu kami tekankan sekali atau menekankan sekali pada saat mengirim undangan itu apa yang harus dibawa ini disampaikan. Pointer-pointernya satu-satu apa kelengkapan dari pihak dokumen itu harus dipenuhi. Jadi kalau di sini identitas diri, bisa KTP, bisa paspor, bisa keterangan domisili, kemudian NPWP personil yang bersangkutan, kemudian pendidikan ijazah, ijazahnya bisa asli atau dilegalisir. Ini wajib, Bu. Jangan sampai legalisir fotokopi, fotokopi, fotokopi. Nah, jangan sampai lah ini ya. Kemudian sertifikat keterampilan. Ini dalam apabila dipersyaratkan, kemudian pengalaman kerja atau referensi kerja, kemudian spek teknis layanannya, kemudian penawaran harganya. Jadi personil ini diperlakukan selayaknya seperti penyedia, Bu. Seperti penyedia. Namanya saja penyedia, Bu ya, cuma perorangan. Jadi seperti penyedia memediakan. Nah, kemudian pada pointer peserta yang hadir itu kami sampaikan tidak boleh diwakilkan. Jadi sifatnya wajib. Jadi tidak ada misalnya ada apa, itulah diwakilkan, nah tidak ada. Jadi PJLP yang bersangkutan itu wajib hadir pada saat diundang oleh pejabat eh, pengadaan. Apabila tidak hadir, tidak ada konfirmasi, itu dianggap undur diri. Dianggap undur diri. Tuh. Kemudian ini berita acara hasil pemilihan, biasa terkait dengan kualifikasi, administrasi, teknis harga, memenuhi tidak memenuhi, lulus tidak lulus ya, itu pembuktian, kemudian di harganya. Ya. Nah, kemudian ini terkait dengan laporan, Bu. Setelah selesai proses di pejabat pengadaan, maka pejabat pengadaan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan langsung ini kepada eh, PPK. Nah, itu tadi posisi di pejabat pengadaan. Nah, selanjutnya di posisi penyedia, di posisi personil penyedia jasa lainnya perorangan ini membuat dan menyampaikan dokumen penawaran. Jadi di surat penawaran itu mereka mencantumkan kualifikasi, administrasi, kualifikasi teknis, dan harga. Di administrasi legalitas, Bu, kami mempersyaratkan itu KTP dan NPWP. KTP dan NPWP. Kemudian di teknis, mereka harus menyampaikan ijazah. Kemudian apabila disyaratkan itu sertifikat kompetensi atau keterampilan. Kemudian pengalaman kerja. Kemudian spek layanan teknis. Nah, ini berkesesuaian dengan apa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian di harga mereka menyampaikan RAB. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Ini contoh terkait dengan surat penawaran
yang disampaikan oleh PJLP kepada pejabat pengadaan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, setelah tadi semuanya, penyedia menyampaikan penawaran, PPK menyatakan memenuhi, kemudian apa, lulus di pembuktian, kemudian selanjutnya selesai, maka posisi itu antara PPK dan penyedia itu untuk berkontrak. Nah, kontrak ini menggunakan SPK. Jadi perikatan menggunakan SPK. SPK umum seperti yang kita ketahui bersama, ini format saja pada MDP. Nah, cuma di SPK ini satu yang menjadi fokus atau menjadi catatan kita, yaitu terkait dengan sanksi. Jadi selain hak dan kewajiban, di sini juga jangan sampai lupa terkait sanksi. Karena mereka ini kan PJLP yang terikat dalam batasan kontrak jangka waktu maksimal 12 bulan. Selama proses itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin penyedianya tidak memenuhi ekspektasi atau penyedianya melakukan kesalahan atau apa. Nah, ini agar diatur. Nah, ini diatur, diatur sama sekali sehingga jelas seperti halnya sekali lagi ini penyedia. Jadi mereka ini penyedia, jadi kita sekali lagi jelas mengatur terkait sanksi ini, sehingga apabila terjadi pengingkaran, kemudian berbuntut kepada pemutusan hubungan kerja, ini ada apa namanya? Ada pegangan kita, ada yang mengatur. Jadi tegas, mengikat kedua belah pihak, jelas tidak ada yang merasa saling dirugikan. Aturan mainnya itu jelas. Hak dan kewajibannya ada, namun sanksinya pun jelas. Sehingga apabila melakukan kesalahan apa, dapat SP1. Kemudian atau berulang atau kesalahan yang lebih berat lagi, SP2. Kemudian berlanjut sampai SP3 berarti pemberhentian. Nah, ini jadi menjadi eh, apa namanya catatan. Berfokus kita berfokus untuk saling mengikatkan diri ini tentang sanksi jangan lupa tentang sanksi di sini. Nah, kemudian perikatan tadi mengatur hak dan juga kewajiban. Jadi hak PJLP di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini mereka mendapatkan gaji itu sebesar OMP Kalsel. OMP Kalsel tahun 2025 ini 3.496.195 rupiah. Jadi mereka berhak sebesar OMP Kalsel menerima gaji tiap bulan. Kemudian mereka juga mendapatkan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini sesuai dengan ketentuannya dibayarkan sebanyak 5% ya dari gaji, di mana 4% itu ditanggung oleh pemberi kerja, oleh dinas ya, melalui anggaran dinas, kemudian 1%-nya itu oleh eh, penyedia jasanya. Kemudian mereka juga mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini mereka mendapatkan BPJS Kecelakaan Kerja dan Kematian. Ya, kalau pungutannya tentu sesuai dengan ketentuan di PP 44 ya. Jadi kualifikasi mereka ini termasuk yang ringan kah, sedang atau sampai berat bukan dari 0,24 eh, ada 5 tahapan, ada 5 tingkatan ya, 5 tingkatan terkait BPJS ini. Nah, jadi mereka mendapatkan hak-hak ini. Kemudian kalau kewajiban ya melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang tertulis pada kontrak mereka. Mereka berkewajiban masuk jam kerjanya sama seperti kita. Kemudian tugas-tugas lain, ya, wajib apel dan sebagainya, selain jobdesk yang bersifat kekhususan dari telah ditetapkan khusus untuk masing-masing personil tadi.
Nah, kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengadaan penyedia jasa lainnya pemerintah ini ada beberapa hal yang perlu kita fokus terkait dengan mitigasi risiko. Kembali saya ke awal bahwasanya ini sisi kemanusiaan. Ribuan tenaga honor, kalau di rumah dengan plus orang-orang yang ditanggung mereka mungkin puluhan ribu. Tapi jangan sampai kita abai, jangan sampai kita tidak memperhatikan peraturan. Nah, karena itu yang pertama menjadi catatan kita bahwasanya PJLP ini merupakan kebutuhan kita, merupakan kebutuhan organisasi, tenaganya ini memang dibutuhkan dan ini berdasarkan daripada analisa beban kerja. Memang tidak ada pegawai atau ASN yang bisa melaksanakan atau membantu dari sisi administrasi, maka kita perlu PJLP ini. Kemudian yang berikutnya lagi PPK bisa PAKP ini itu membuat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini merupakan salah satu mitigasi kita untuk kembali mengingatkan Bapak Ibu para petinggi-petinggi yang berwenang terkait proses ini untuk berhati-hati dan benar-benar laksanakan sesuai dengan kebutuhannya apa adanya. Sesuai, pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya lagi Bu, Bapak sekalian, untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memitigasi ini, personil yang direkrut ini terdata pada database BKN. Jadi apabila yang bersangkutan itu kita cek atau lacak di database BKN itu masuk, ada mereka keluar itu, mereka menyampaikan scan itu. Eh, Tadi saya ada menyampaikan contoh, cuma mohon maaf ini karena ada gangguan di depan tadi di perangkat saya yang satu ini saya tidak bisa menyampaikan, belum sempat memindah. Jadi ini salah satu bentuk mitigasi Bapak Ibu sekalian untuk kami pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi personil tadi walaupun bahasanya itu kami dari sisi kemanusiaan, namun prosesnya tetap sesuai dengan aturan. Namun kami tetap berhati-hati terhadap adanya maksud hati tadi membantu kawan-kawan para honorer, namun ternyata ada personil-personil lainkah yang masuk atau apakah misalnya yang di luar daripada tujuan kita yang awal, maka ini salah satunya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan mitigasi ini, spesifikasinya atau job description yang jelas, Pak. Jadi penyedia jasa lainnya yang kita rekrut ini jelas sekali apa pekerjaannya. Ditempatkan di mana mereka, bagian apa, di seksi mana, kemudian apa yang mereka pekerjakan itu jelas sekali. Seperti yang disampaikan di depan tadi, 1, 2, 3, 4, 5 itu job desk mereka sangat jelas. Jadi istilahnya tidak asal rekrut orang. Kita merekrut itu karena pekerjaannya kita butuhkan, karena kita butuhkan. Itu. Kemudian kualifikasinya sesuai. Nah, ini salah satu mitigasi kita. Kemudian yang berikut lagi yaitu evaluasi kinerja secara periodik. Jadi Bapak Ibu PPK untuk selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Jadi jangan hanya pada saat di awal direkrut mereka memenuhi syarat, kemudian berkontrak, selanjutnya itu seperti lepas enggak, Pak. Jadi kita harus rutin. Jadi kinerja mereka itu harus tetap kita evaluasi. Kalau di kita di Provinsi Kalimantan Selatan itu bulanan. Jadi setiap bulan itu mereka harus menyampaikan apa namanya, laporan terkait dengan pekerjaan mereka, terkait dengan pekerjaan mereka. Kemudian mitigasi yang berikutnya yaitu agar proses PJLP ini sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Jangan sampai kita abai. Ini sangat utama. Pokoknya L number one, L number one. Ini legalitas sangat kita perhatikan. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan untuk mitigasi risiko terkait penyediaan jasa lainnya perorangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini yang saya tunggu Bapak Ibu sekalian. Ini saya yang saya tunggu ini. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan.
Semoga ini ada manfaatnya. Semoga sharing ini berguna bagi kita semua. Apabila ada hal kurang terkait penyampaian saya, mohon dikoreksi. Ada yang salah, mohon dibetulkan. Dan besar harapan mungkin bagi Bapak Ibu, kawan-kawan dari pemerintah daerah lain atau dari kementerian lembaga yang sudah pernah melaksanakan rekrutmen PJLP ini untuk bisa sharing atau diskusi untuk penyempurnaan daripada proses PJLP kita ini. Nih. Demikian saya akhiri dengan pantun paparan saya. Izin Pak Mahdin, Pulau Irian burungnya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ruang dan waktu saya kembalikan kepada moderator kita Pak Muhammad Mahdin Arsad. Terima kasih Bang Muhyiddin ya atas paparan materinya cukup jelas mulai dari identifikasi kebutuhan seperti apa kita sampai memilih penyedia jasa lainnya perorangan prosesnya sampai tata cara kriteria dalam pengadaan langsungnya sampai dimitigasi risikonya. Terima kasih Bang. Kita dengan waktu yang tersisa 22 menit lagi, ya mohon maaf tadi ada keterlambatan. Jadi eh, Pak Muhyiddin harus menyampaikan sampai seluruh slide materi dijelaskan. Tadi kolom, oh ya, ini ada raisen dari Pak Yudiansyah. Silakan Pak Yudiansyah bisa open cam. Silakan, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak Mahdin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siap. Mahdin, Pak Muhyiddin, ini mirip ini. Ya, mirip-mirip. Margadin Pak hari ini, Margadin. Margadin, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Langsung Waalaikumsalam. saja. Saya tertarik sekali di PJLP ini, Pak, karena memang di Musirawas, Sumatera Selatan, kami bagian BPJ ditugaskan untuk mengkelirkan lah, membantu dan mengkelirkan permasalahan penataan tenaga honorer ini dengan metode PJLP. Nah, sini saya sharing, Pak. Saya ngajak sharing. Kebetulan karena saya ditugaskan kemarin, kami mungkin ada teman-teman dari PBJ Jakarta, DKI Jakarta, atau daerah lain. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya entah ini bertanya, ini entah itu apa sharing, entah ini silakan nanti kita sama-sama konfirmasi. Yang pertama, dasar kertas kerja pejabat pengadaan untuk memilih PJLP itu, Pak. Jadi kalau di DKI ini karena saya sempat bertandang ke situ atas perintah langsung pimpinan, mereka untuk awal itu mengadakan seleksi dulu Pak PPK-nya. Baru yang lolos, PJLP lolos, dia baru pakai NIB dan user ID SPSE atau LPSE, baru untuk dasar PP mengundang dari rekomendasi oleh PPK. Itu yang saya tangkap. Tapi kalau sudah berkontrak dan pernah berkontrak, cukup penilaian kinerja. Seperti kita Pak, penilaian kinerja untuk penyedia kan. Kalau dia baik, minimal baik, bisa kita kontrak lagi. Kalau di bawah baik, mungkin kita putus. Atau berhenti di tengah jalan karena sesuatu hal, mungkin bisa untuk menyeleksi ulang lagi, permintaan seleksi ulang. Itu yang pertama. Ini Pak, jadi tanggapannya silakan. Apakah sepakat? Karena saya baru belajar di Jogja, apa di DKI atau bertanya di DKI, apakah di Kalimantan Selatan atau daerah lainnya? Silakan kawan-kawan tanggapi. Kemudian yang kedua, PJLP lagi untuk menghitung kebutuhan dari masing-masing SKPD, Pak. Nah, ini metodenya gimana, Pak? Apakah kita pakai analis beban kerja atau dari usulan OPD tersebut? Atau ada cara hitungan lain, Pak, yang lebih praktis? Karena ini kan nyangkut anggaran nih, nyangkut anggaran. Nah, mungkin saya singkat gaji.
Yang ketiga, eh, karena ini nyangkutnya penataan ASN, non ASN yang honorer, memang kalau outsourcing terikat dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan perburuhan itu kita harus UMR antara pemberi kerja dengan pekerja. Tapi karena ini keterbatasan anggaran, apalagi daerah-daerah yang ya daerah yang agak berat lah kayak kami ini Pak, kan susah kalau mau UMR nih. Nah, karena kita dalam arti ada dua. Pertama, nanti kecemburuan kawan-kawan yang sudah mau diangkat atau yang belum diangkat atau yang sedang diangkat P3K ini, kok UMR padahal mereka selama honorer di kami tidak pernah UMR kan, seperti itu. Akan kalau UMR di kami misal 3,9 lah, hampir 3,9 juta. Sedangkan mereka hanya menerima 2 juta rata-rata. Kemudian yang kedua memang kemampuan daerah. Kalau semua mau di UMR-kan. Nah pertanyaan saya, benar enggak Pak pernyataan termasuk teman-teman di tempat yang saya tanyakan, kalau outsourcing itu wajib UMR dan dukungan lainnya. Tapi kalau PJLP boleh UMR atau sesuai kemampuan tapi kehidupan layak. Yang namanya kehidupan layak kita tetap patokannya ke UMR sih sebenarnya. Tapi karena kemampuan daerah terpaksalah kita dibawa UMR kan seperti itu. Nah saya ditanya oleh Pak Sekda kebetulan gimana ini kita milih PJLP dalam rangka karena kan nggak ada uang Pak. Kita kalau mau outsourcing kita harus menyediakan pajak lebih besar, kemudian manajemen fee, kemudian eh, tambahan lainnya. Tapi kalau ngapa kita milih PJLP? Karena kita menghindari itu karena kemampuan daerah. Nah, jadi Pak Sekda, kalau saya, kalau memang daerah nggak mampu dan kita itu berkontrak bukan memberikan bukan perusahaan yang memberikan pekerjaan, tapi memberikan kontrak kerja, kita terlindungi di peraturan pengadaan barang dan jasanya, bukan peraturan ketenaga kerjaannya. Dan di beberapa daerah itu membenarkan, tapi tidak baik karena kalau di bawah OMR berarti di bawah hidup yang layak. Nah, mungkin ini perlu didiskusikan Pak tiga hal ini. Mungkin itu Pak Muhyiddin. Mohon bantuan diskusinya atau berkembang nanti silakan. Terima kasih. Salam dari Musirawas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya Pak Yudiansyah. Eh, boleh dilanjutkan tanggapan dari Bang Langsung ya Pak Muhyiddin? ya? Langsung Pak ya? Silakan Pak. Nggih. Ya, Baik, langsung. terima kasih Pak Ya. Yudiansah dan Pemusirawas. Nah ini saya suka Pak. Saya di awal tadi sudah menyampaikan bahwasanya apa yang saya sampaikan ini merupakan bentuk sharing dan diskusi. Dan alhamdulillah ini kan kawan-kawan kita. Ini terima kasih juga pada MSTC ini. Karena ruang MSTC ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita bisa saling diskusi, bisa saling melengkapi, bisa saling support, dan bisa juga menambal apa yang kekurangan-kekurangan. Gitu. Jadi silakan bisa disanggah, bisa dikoreksi atau apa terkait apa yang saya paparkan dan juga terkait dengan prosesnya. Karena kan nawa itu kita benar Pak. Nawa itu kita itu kan kita proses sesuai dengan aturan, jangan sampai salah. Itu kan pasti. Nah, jadi makanya saya senang sekali. Kemudian terkait apa yang disampaikan oleh Pak Yudi Yansah dari Musirawas tadi dasar. Kalau untuk Kalimantan Selatan, Pak, tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya PJLP kita di sini untuk tahun 2025, Pak ya. Ini tadi itu merupakan kebijakan terkait dengan kawan-kawan honorer ini. Jadi di wadah kita ribuan, Pak. Di atas 4.000, di atas 4.000 Pak. Nah, jadi apabila ini tidak diberikan solusi, ya dalam tanda kutipnya tidak ada pekerjaan, ini akan memberikan impact yang menurut kami besar, Pak, untuk daerah kami Kalimantan Selatan. Apalagi saat itu kan di awal-awal tahun, kita kebetulan secara momen puasa di bulan Maret. Nah, kita maklum kan, kalau di bulan Maret, tapi maaf, khususnya Muslim dan kebetulan di tempat kami ini mayoritas Muslim, ini akan sangat-sangat besar pengaruhnya, akan sangat besar pengaruhnya. Sehingga mekanisme PJLP inilah salah satu solusi terhadap kawan-kawan honorer tadi. Namun kembali lagi harus berdasarkan identifikasi kebutuhannya dan kompetensinya, keterampilannya. Nah, kemudian terkait dengan dasar kertas kerja, jadi kalau dasar kertas kerja tadi, rekomendasi dari
PPK, Pak. Kalau untuk kita Kalimantan Selatan, rekomendasi dari PPK, ini berdasarkan SPTJMJ tadi, surat pernyataan wajib terhadap personil yang bersangkutan, dan juga terhadap database BKN, Pak. Artinya, Pak, dengan database ini, berarti kan pasti bahwa mereka adalah mantan, bukan mantan ya, eh, bekerja sebagai honorer pada tahun sebelumnya. Bekerja sebagai honorer pada tahun sebelumnya. Bekerja sebagai honorer pada tahun sebelumnya. Jadi dengan scan ini, apa, dengan scan barcode ini, scan barcode bahwasanya mereka ini terdata pada database SKN, kemudian berdasarkan rekom PPK, Pak. Ini dasar pejabat pengadaan. Ini kalau bisa yang saya tangkap terkait dengan poin nomor satu, Pak ya, kertas kerja untuk mengundang tadi. Jadi dengan rekomendasi PPK, Pak. Rekomendasi PPK. Kemudian yang kedua terkait dengan menetapkan kebutuhan. Nah, ini kembali kepada SKPD yang bersangkutan, Pak. Mereka membuat peta jabatan terkait dengan PJLP ini, PJLP ya, yang saya maksud peta jabatan ini PJLP ya, posisi PJLP tadi, yang personil tenaga layanan operasional, dan dicontohkan tadi kalau misalnya administrasi ya, tenaga administrasi. Eh, Nah ini Pak, jadi ini berdasarkan identifikasi kebutuhan, di mana SKPD yang membuat analisanya Pak. Analisa yang membuat analisa terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ini. Jadi kembali kepada SKPD-nya. Mereka perlu personil ini, ada justifikasinya, ya kan? Analisa beban kerja mereka seperti apa. Itu seperti yang sampaikan tadi untuk kondisi kami, Pak. Itu ada subbagian, ada seksi yang hanya kasubag dan kasihnya saja. Jadi nggak ada, makanya kasihan juga Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan di posisi pengawas. Ya, mungkin memegang dua atau tiga RKA, bisa dibayangkan Pak Yudiansah, dua tiga RKA dia sendirian kan. Pak, kita ya gimana lah Bapak, Bapak sama-sama orang pemerintah daerah tahu lah gimana ya kita di daerah ya. Kita di daerah nih ya gitulah ya. Kalau bekerja sendiri gimana gitu rasanya kan. Nah, itu. Jadi dasarnya itu. Kemudian kalau terkait upah, Pak, untuk apa? Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu menetapkan minimal OMP, Pak. Jadi sudah ditetapkan minimal OMP. Dan ini dulu, Pak, di saya di program itu tahun 2000, di bawah tahun 2020 kalau tidak salah Pak. Kayaknya kurang lebih sama dengan tempat Bapak. Jadi tidak sampai OMP Pak, tidak sampai OMP, benar, tidak sampai OMP, betul kata Bapak itu. Dan tempat kami pun itu. Cuma akhirnya kan ya gimana Pak, rasanya OMP itu kan sudah upah minimum Pak. Itu kan sudah pihak terkait tenaga kerja sudah menyusun unsur-unsur biaya hidup sedemikian rupa, dan itu pun kalau saya tidak salah itu standar bujangan Pak. Standar bujangan Pak ya, OMP itu standar bujangan. Jadi bahasanya itu ya sedemikianlah kita mungkin bisa menyusun anggaran agar seminimnya Pak, minimal OMP atau EMK yang bersangkutan. Tapi kalau untuk Kalsel minimal itu Pak, minimal sudah minimal OMP itu. Jadi eh, betul kata Bapak tadi, kalau untuk tenaga PJLP untuk saat ini Pak ya, itu kan mereka menerima itu OMP plus BPJS tadi. Nah, kalau dibandingkan dengan outsourcing Pak, mereka ini memang agak lebih kecil. Jadi untuk kami di Kalsel, Pak, untuk tahun 2025 ini mendapatkan gaji 13. Ini juga jadi PR catatan, Pak. Nih sama Pak, nasibnya kita nih senasib kayaknya Pak Yudi. Jadi kalau Pak Yudi tadi kan terkait dengan nilaian gajinya, kami ini juga masih belum, Pak. Jadi kemarin informasinya karena penganggaran di 2024 itu untuk 2025 itu masih belum teranggarkan, Pak. Mungkin dalam tanda kutip masih ada bayang-bayang tenaga honor, Pak. Bayang-bayang tenaga honor. Ternyata kan begitu edaran gubernur keluar tidak boleh. Nah, itu. Jadi mereka masih eh, mendapatkan gaji dan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, Pak. Untuk 13 masih belum. Seragam kerja juga belum, Pak. Malah di outsourcing di tempat kami, Pak, itu ada tenaga pengaman, itu gaji ke-13 mereka dapat.
baju kerja 2 setel setahun dapat Pak. Kemudian eh apalagi tenaga front office Pak. Di tempat kami ada tenaga front office itu juga outsourcing. Mereka mendapatkan 13 dan juga kalau ini. Mudah-mudahan Pak tahun 2026 tolong doa lah ya sekalian kita sama-sama sharing di sini. Mungkin yang daerah lain juga yang sudah berpengalaman. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memberikan hak yang lebih lah kepada kawan-kawan PJLP ini. Karena bagaimanapun kawan-kawan PJLP ini sangat mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi kita, Pak. Karena tadi kan PJLP ini direkrut itu memang berdasarkan kompetensi mereka. Apalagi Kak, mereka-mereka ini kan bekas-bekas honor yang sudah teruji di tempat kita. Artinya justru dengan PJLP ini kan kita membuat semacam saringan, semacam saringan. Saringannya ya tadi kompetensi, kualifikasi kompetensinya, kemudian juga dikontrak, Pak. Kalau kawan-kawan PJLP ini, maaf saya sebutnya nakal ya. Istilahnya kan tadi sudah saya sebutkan di depan di kontrak ini tentang sanksi jelas, Pak. Jadi kalau mereka misalnya tidak hadir, ya seperti penyedia lah, seperti penyedia. Berapa hari tidak hadir berapa hari berturut-turut tanpa ada kabar. Nah, bisa kasih peringatan Bapak. Di forum ini silahkan menambahkan ya terbuka wawasan kita semakin banyak kawan-kawan yang memberikan sumbangsi saran pendapat di forum ini mungkin mudah-mudahan makin baik karena saya yakin honorer ini ya dengan PJLP ini pasti jadi makanya kita saling sharing lah biar pengadaan kita PJLP ini benar aturannya benar nah, kita selamatlah, jangan sampai disinggung-singgung, apalagi di sidik-sidik. Kira-kira demikian Pak Mahdin. Ya, terima kasih penjelasannya Bang Muhyiddin. Saya kembalikan ke Pak Yudiansah. Seperti apa tanggapan setelah ada penjelasan dari narasumber kita? Ada kesepakatan atau ada yang mau diklarifikasi lagi? Ya, disilakan Pak Yudiansah. Ya, terima kasih, Pak. Singkat saja karena banyak yang ngantri nih. Jadi untuk PPK kayaknya sepakat kita database ya kertas kerjanya. Nah, untuk database ini mungkin kita ada pra-rekrutmen lah. Jadi yang ex honorer ini kita rekrutmen ulang, kita buat datanya, masukkan dalam database sehingga dan mereka disuruh buat NIB dan buat perusahaan perorangan dalam bentuk akun SPSE, akun LPSE-nya. Nah, kemudian STPMJ, oke Pak. Terima kasih informasinya. Ini lebih lengkap ini. Malah nanti saya minta kontak personnya nih ke Kalimantan Selatan ini. Sambil ketemu dengan Kepala Biro nih, teman lama Pak. Kawan waktu Oh, pelatihan. teman Pak Ramadhin Salam ya? Pak dan ya dengan Pak Oh, iya Ramadhin ya. Ya, kebetulan sama-sama orang Sumatera. kebetulan Karo kami ini orang Aceh, Pak. Beliau merantau ke Iya, sini dan alhamdulillah karir beliau bagus sampai ke jabatan ya pimpinan tinggi orangnya Pratama. orangnya Alhamdulillah. memang Pak bagus Pak. Oh, Kemudian mantap, yang Pak. kedua, Mantap, beliau ya mantap, Pak. salam dari Pak Yudi bilang Pak Musirawas. Pak Ya, Yudi kemudian Musirawas ya, oke, saya ya, sampaikan. Saya sampaikan. Eh, kemudian untuk analis izin Pak, kebutuhan, izin Pak. Izin Pak, biar ya, langsung saya sampaikan. Ya, kamu, Pak Yudi Musirawas ya, oke. Oke, lanjut mm-mm. Pak. Analisis kebutuhan kami baru tadi Pak, saya menghadiri rapat dengan asisten satu, kami pinta kawan-kawan bagian organisasi dengan bagian BKD untuk membuat kebutuhan, cara penilaian. Contoh Pak, seorang pembersih dalam, kebersihan dalam, itu nilai dasarnya 600, satu orang itu 600 meter persegi. Jadi ketika kantor itu 1.200 meter persegi, 1.200 itu kira-kira 120 meter kali 100 lah Pak ya.
Ya, kali 100 meter lah, 120 meter kali 100 itu contoh. Berarti dia cukup satu orang gitu loh, Pak. 1,1, berarti butuh satu orang. Kan seperti itu. Kalau untuk sopir itu satu kendaraan satu. Satu kene berarti dua. Kalau untuk tukang sapu atau tukang angkut sampah, nah itu nanti kami tugaskan itu. Ini karena perintah Pak Sekda itu harus selesai bulan Juli ini harus start. Teman-teman lagi berjibaku di situ di bagian organisasi. Mungkin untuk upah kayaknya saya nggak bisa meyakinkan ini karena meningkat apa menyangkut kebijakan keuangan daerah. Kayaknya untuk tahun ini Pak, apa boleh buat kita samakan yang diterima mereka waktu mereka masih honorer untuk sementara. Tapi seiring dengan kemampuan kita membuat analisis kebijakan database, kemudian sesuai kebutuhan mungkin kita bisa efisiensi, mungkin kita bisa menambah. Ini mungkin saya minta kemarin dengan Pak Sekda, Pak, kalau bisa UMR lah dan ditambah kewajiban-kewajiban seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu Pak, untuk teknisnya saya sudah baca dari materi Bapak, terima kasih. Saya dapat referensi baru, referensi yang lebih komprehensif mungkin. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Muhyiddin, mungkin insya Allah jadi amal ibadah kita sama-sama di sini. Mungkin Amin ya itu Allah. Pak dari Amin ya saya Allah. mendengar untuk selanjutnya mendengar mungkin teman-teman sudah banyak nih di paket obrolan untuk bertanya. Saya kembali ke Iya. moderator. Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Yudiansyah. Iya, kita ke Pak Ibu Yuli Frisal. Disilakan, ya. Boleh open cam. Baik Pak, terima kasih. Saya Bapak. Oh Pak. iya, iya. Eh, Mohon maaf ya, ya. saya Silakan Pak. ya, saya mau bertanya nih kan kalau yang dari Bapak narasumber PJLP-nya terkait dengan honorer ya. Kalau di daerah saya di daerah Kabupaten Kepulauan Nambas, Provinsi Kepulauan Riau, kalau honorernya kami alhamdulillah sudah selesai di P3K. Nah, jadi formasinya sudah terisi Alhamdulillah. semua oleh honorer gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ini kan kami lagi rencananya mau PJLP petugas jasa lainnya untuk petugas persampahan Pak gitu. Dan ke depan akan ada petugas lainnya, ternyata petugas spam, petugas lainnya gitu. Itu kalau nilainya yang besar gitu kan, mungkin PJLP yang Bapak ini kan nilainya juga besar ya. Itu sistem pemaketannya di RUP itu bagaimana Pak ya? Misalnya kan dengan nilainya yang 1 miliar gitu untuk pengadaannya yang besar ya 30 orang, 40 orang. Itu untuk RUP itu pengumumannya untuk RUP-nya bagaimana itu? Itu pertama. Yang kedua, eh, kemudian apa namanya? Apakah kalau kita, kalau dengan nilai yang besar, misalnya 1 miliar, kalau kita ikut metode lelang itu kan masuk lelang. Tapi kalau kita buat pengadaan langsung di PJLP, apakah itu tidak termasuk pemecahan paket gitu? Jadi kita, karena Tidak setahu gitu saya ya. di Jakarta, ya dengan paket yang besar, mereka juga memang pengadaannya langsung, tapi nilainya nilai 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 paketnya itu besar gitu. Tapi dengan pengadaan langsung, itu pertanyaan saya yang ke yang kedua. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mahdin Ya, langsung Pak terima Mahdin. kasih. Oh iya, langsung langsung ya. Waktu ini Terima ya, kasih langsung. Pak Yuli Prizal dari Anambas Pak ya. Anambas ya. Oke. Siap, Pak, Per- siap. Oke. Pertama selamat dulu Pak. Tadi Bapak bilang honorer di tempat Bapak, Alhamdulillah terakomodir di PPK. Wah, selamat Pak, sukses buat Bapak. Ini satu masalah dulu. Masalah ini selesai dulu terkait dengan honorer. Kemudian yang berikut terkait dengan pemaketan. Jadi untuk kita wilayah Kalimantan Selatan, Pak, ini kan penyedia jasa lainnya perorangan. Jadi penyedianya ini per orang, Pak. Jadi kontrak tuh per orang juga. Sehingga paket itu masing-masingnya per orang jasa. Bukan kumulatif, Pak. Kalau kumulatif sama kayak Bapak tadi, Pak. Itu lumayan banyak jadinya jadi banyak besar kan. Kalau kayak tenaga pendidikan berapa puluh bahkan mungkin berapa ratus yang tenaga-tenaga honor sebelumnya di PJLP kan. Kemudian tenaga kalau besar lagi itu yang banyak itu apa?
Contoh kayak di mana ya, di perhubungan ya. Di perhubungan tuh masih ada yang sopir untuk apa? Trans Banjarmasin itu yang masih digaji oleh SKPD. Itu kalau digabung Pak berapa puluh orang itu besar juga. Jadi ini karena penyedia jasa lainnya perorangan, jadi kontrak per orang Pak. Jadi kontrak per orang. Jadi prosesnya itu pemaketannya itu masing-masing per orang, kontrak per orang. Walaupun ROP-nya itu menjadi satu Pak, kan bisa diambil untuk berulang. Satu. Atau bisa juga di split kalau mau bisa satu-satu. Cuma kalau satu kan agak banyak Pak. Ini secara ini teknis Pak, teknis mungkin Bapak bisa dengan LPSE atau saling berdiskusi. Cuma yang pasti Pak ini kontraknya satu-satu. Ini juga menyambung mungkin terkait kata Bapak tadi memecah paket ya. Kan penyedia jasa ini perorangan. Jadi tidak tidak memecah Pak, memang kontraknya ke person by person kan satu. Nah, kemudian kalau memang itu kebutuhannya banyak Pak, kalau di outsourcing mungkin enggak Pak? Misalnya Bapak perlu tenaga kebersihan ini sekian puluh, sekian ratus orang. Nah, kalau lihat outsourcing, jadi satu penyedia saja, tapi dia akan menyediakan personil sekian banyak sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Bapak. Mungkin nggak Pak Sapri, ya Pak Yuli Frijal di outsourcing? Nggak melalui Mungkin mekanisme penyedia jasa lainnya perorangan? Mungkin Pak, mungkin memang, tapi memang penyedianya itu dari luar. Misalnya kalau kami ini dari Batam misalnya. Nah, dari Batam penyedianya ya, Ya badan betul, usahanya ya ya dari betul. tapi dia memang berani mengambil tenaga kerja kita yang ada di Anambas misalnya. Ya ya Tapi ya. memang itu menarik juga Pak. Maksudnya menariknya kalau secara mitigasi risiko, eh, di mana yang lebih anunya gitu dengan PJLP atau outsourcing? Karena saya juga belajar ya beberapa kali kontak dengan Jakarta. Kenapa Jakarta dia lebih memilih PJLP gitu untuk Hmm, penyedia-penyedia dia sampahnya hmm, gitu. hmm. Padahal sebetulnya kalau untuk mereka outsourcing dengan perusahaan, rasanya tidak kurang perusahaan yang ada di Jakarta gitu ya. Tapi Betul. mereka lebih, kalau yang saya pahami dan tahun 2005 sih mereka juga lebih memilih PJLP ini untuk ribuan tenaga sampahan khususnya ya. Selain Hmm, tenaga lainnya, tenaga kebakaran, petugas kebakaran ya. juga gitu. Nah, jadi itu yang sebetulnya yang sebelum saya pahami. Kalau Hmm, sebetulnya kalau kita dengan airport charging, misalnya kalau perusahaan sudah bisa airport charging, Pak. Dengan airport charging kita udah bisa. hmm. Malah rasanya lebih enak ya Pak dengan langsung perusahaan gitu. Betul. Tapi Ya. memang dengan seperti yang Bapak yang dari tadi yang Sulawesi sampaikan bahwa dengan keterbatasan anggaran, kadang dengan perusahaan ini kan ada manajemen fee ya, ada manajemen fee, Iya, manajemen P. kemudian Betul. ya kemudian gajinya juga lebih ke UMK gitu. Jadi memang jauh lebih besar biayanya kalau kita dengan perusahaan gitu. Hmm, Jadi hmm. seperti itu Pak. Cuma kami eh, ada mensiasatinya kadang kalau untuk persampahan ini kalau misalnya nanti dengan reputasi dengan perusahaan mungkin jam kerjanya yang kami kurangi gitu sesuai dengan jam kerja UMK. Itu tadi Ya. supaya masuk gitu. Jadi itu Pak yang sekarang masih bimbang gitu. Maksudnya mana Hmm, yang lebih tepat gitu untuk mitigasi risikonya. Tapi hmm. ya lihat gambaran tadi Jakarta mereka berani di PJLP gitu. Baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Oke. Ya, yang pasti Pak, artinya ada dua mekanisme kemungkinan bisa dengan pola outsourcing maupun PJLP, ya kan? Kalau outsourcing tadi, kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, kayaknya ada satu catatan itu di masalah pendanaan Pak ya. Masalah pendanaan, kemudian penyedia yang tersedia kayaknya di sekitar Bapak nggak ada deh, kan ke Batam tadi kata Bapak kan sampai ke Batam. Tapi dengan pola PJLP pun itu juga tidak salah. Nah, jadi pas saja Pak. Nah, kalau saya boleh saran ke Bapak sih Pak, kayaknya kaji tiru deh Bapak ke Jakarta. Itu kayaknya Pak, langkah paling itu salah satu mitigasi Pak. Kita menggali informasi kepada kawan-kawan yang sudah pernah melakukan giat ini, ya, melakukan proses rekrutmen itu kan salah satu mitigasi Bapak, ya kan? Tata caranya bagaimana, penggajiannya bagaimana, ya kan? Apalagi mereka sudah melakukan. Terus terang kalau saya kasar Pak, saya tidak bisa berbicara banyak tentang tenaga kebersihan ini. Cuma satu yang pasti Pak, tenaga kebersihan ini adalah personil yang sangat diperlukan dan saat ini krusial untuk semua kota, Pak. Kami di Banjarmasin, Pak, TPA itu beberapa TPA yang ditutup LH. Jadi akhirnya masalah kebersihan ini, maaf ya, mungkin ini
apakah masuk konteks PBJ atau kada, masuk konteks PBJ atau tidak. Cuma maksud saya, masalah Bapak ini, kebersihan ini krusial terkait dengan layanan kepada masyarakat Bapak, kepada masyarakat Anambas. Saya yakin Pak, langsung ACC Sekda pian berangkat ke Jakarta. Usulkan saja. Itulah ya. Ini bentuk mitigasi, Pak. Bapak kan tanya mitigasi. Ini bentuk mitigasi. Bapak kaji tiru lah ya ke Jakarta. Gitu. Kira-kira demikian Pak Rizal. Gitu. Terima kasih sharingnya, Pak. Gitu. Ya, ya baik Pak, terima kasih. Iya, terima kasih tanggapan dari Pak Yuli Rizal. Sebelumnya saya tanya dulu Bang Muhyiddin. Ini Ya, Pak. waktu 16.37. Apa Abang masih bersedia punya waktu dengan pertanyaan Seharusnya tadi tersisa berapa di menit, Pak, kolom kita, chat? Pak? Seharusnya jam Oh ya, seharusnya berapa? Kalau seharusnya lewat sampai jam 4.30 ya. Berarti ini sudah lewat 6 menit tapi kita tadi terlambat 11 menit, ya, Pak. Mungkin satu pertanyaan lah, Pak, ya boleh. 11-12 Satu menit. pertanyaan lah. Ini konsekuensi saya tadi perangkat saya agak trouble, agak trouble. Ya, siap-siap. Ini di kolom chat ada beberapa. Mungkin kita jawab singkat-singkat aja, tapi ya itu poin intinya terkait PJLP itu sama outsourcing itu kan sudah jelas ya dari pembiayaan. Terus kedua, dalam bentuk apa database terkait personil apakah masuk sikap. Nah, itu di penilaian ya seperti tadi disampaikan di pertanyaan saudara kita yang penanya pertama tadi. Apakah eh, personil itu harus masuk di sikap di personil PJLP-nya untuk penilaian? Ya, iya, Pak. Untuk kita pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, proses pengadaannya itu pengadaan langsung pencatatan, Pak, untuk tahun 2025 ini. Karena kembali lagi sama seperti masalah kami dengan yang disampaikan oleh kawan kita dari Musirawas tadi, ini sesuai dengan arahan pimpinan, harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan. Jadi pengadaan langsungnya kami melalui proses pencatatan, Pak. Jadi masih belum masuk ke sikap. Karena dengan kondisi lapangan, dengan kondisi existing di mana honorer kami itu di atas 4.000, Pak, tidak memungkinkan secara tata waktu untuk kami Kalimantan Selatan. Gitu. Tapi ke depan memang seperti itu, Pak. Ke depan arahnya memang seperti itu. Seperti juga mungkin kawan-kawan yang sudah pernah melaksanakan di KE Semarang di IY by sistem SPSE. Mungkin itu Pak Mahdi. Ya, boleh ini tambah satu pertanyaan lagi, Bang. Nah, ini karena sangat kita tunggu juga jawaban dari Bang Muhyiddin. Ini terkait bagaimana cara mengakomodir tupoksi-tupoksi di luar jabatan yang ada di ASN biar dapat terakomodir di jasa lainnya. Dalam hal ini kan tujuannya untuk apa namanya kebutuhan PJLP ini ya tidak begitu apa namanya membutuhkan biaya besar. Jadi bagaimana trik mengakomodir tupoksi-tupoksi di luar jabatan yang ada pada SN. Kira-kira ini apa namanya semacam apa namanya bagaimana cara triknya? Seperti itu. Mungkin Pak Mudin bisa Terima kasih. memberikan. Jadi Pak, kalau terkait apa PJLP tadi kita kembali kepada perencanaan yang dilakukan oleh PPK. PPK mengidentifikasi kebutuhannya apa, kemudian beban kerjanya seperti apa di lingkungan kerjanya itu. Kalau memang sesuai kebutuhannya, kemudian analisa beban kerjanya memang tidak terpenuhi yang ada, itulah yang akan diajukan. Dan jangan lupa Pak, kalau sudah memang dibutuhkan penganggaran. Jangan sampai nanti
kita membutuhkan, tapi dalam penyusunan anggarannya kita terlupakan. Nah, jangan sampai, Pak. Kemudian tadi kalau terkait dengan penganggaran, kalau kami untuk Kalimantan Selatan, penggajian minimal OMP daerah kami. Kemudian juga menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira itu, Pak. Kalau masalah trik, yang penting Anda membutuhkan ada justifikasi, identifikasi Bapak, ada analisa beban kerjanya, seperti yang disampaikan oleh kawan kita, Pak Yuldiansa dari Musirawas, terkait tenaga kebersihan, ada analisanya. Satu orang hanya mampu 600 meter persegi. Nah, kalau kantor kita sekian luas, sementara tenaganya hanya ada satu atau dua saja kurang. Nah, ini kan memang kebutuhan. Saya yakin ini bisa terakomodir, ya. Jadi kembali kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebutuhan kerjanya. Kalau memang Ibu butuhkan, kalau untuk kami di Kalsel tadi kan kembali lagi saya ulang, ada subak yang hanya ada subaknya saja, ada seksi yang ada kasihnya saja. Tenaganya memang diperlukan tenaga administrasi. Kira-kira demikian, Pak. Jadi kebutuhan kita, Pak. Gitu. Namun kembali lagi, jangan abai terhadap aturan, prosesnya tetap, ya. Ya demikian Pak, saya kembalikan. Siap, ya, siap Bang ya. Jadi mengingat waktu sudah hampir sudah hampir jam 5 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat mungkin ya hampir jam 4 ya. Nah, jadi terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita diskusikan di slide materi tadi kan ada nomor kontaknya beliau ya. Nanti rekan-rekan semua yang eh, masih butuh jawaban atas pertanyaan yang belum sempat kita diskusikan, ya bisa langsung kontak beliau. Kira-kira begitu ya, Bang? Bisa ya? Siap Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini saya informasikan di ruang Zoom ini guru kita Pak Muji tadi di awal dia sudah infokan ke saya juga bahwa beliau lagi dalam perjalanan di pesawat tadi. Nah, jadi sebelum kita akhiri, mohon berkenan Pak Muhyiddin dapat menyampaikan pesan atau closing statement. Disilahkan. Baik, terima kasih. Terkait dengan PJLP ini, yang ingin saya sampaikan, yang pertama, rekrut PJLP itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, lakukan analisa beban kerja, kemudian taat kepada peraturan yang berlaku. Demikian. Saya kembalikan kepada Pak Mahdin. Namun sebelumnya saya kembali menyampaikan permohonan maaf atas kekurang nyamanan di awal tadi ada gangguan di perangkat saya. Kemudian saya juga mohon maaf kalau seumpama dalam proses penyampaian saya ini ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tingkah pola saya di depan kamera yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, sekali lagi mohon dimaafkan. Dan saya banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sampai akhir masih 90-an tetap bertahan di ruang Zoom ini. Juga terkhusus kepada Pak Muhammadin Arsyad. Makasih banyak Pak sudah dimoderatori. Terima kasih banyak. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, saya mewakili kru MSTV mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua atas waktunya dalam kegiatan diskusi materi pada hari ini. Kepada Bang Muhyiddin, saya tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya menyampaikan kepada kami semua materinya. Insya Allah menjadi suatu pedoman panduan bagi kami semua dalam keberlanjutan tugas-tugas kami
terkait khususnya terkait PJLP. Eh, dengan ini eh, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Guru kita tidak ada di ruang Zoom ini. Kita mungkin akhiri kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.